Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fajar ya. Kali ini gue akan menjelaskan tentang kunci sukses dalam bekerja. Simak terus video ini sampai habis. Check it out. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi kita dalam bekerja itu bukan hanya tentang datang jam 8, pulang jam 4 atau jam 5 ya teman-teman. Bekerja itu bukan hanya tentang kenyamanan atau gaji cukup. Jadi kalian harus bisa maju ya teman-teman. Bisa saja yang tadinya karyawan tetap sebagai staff naik menjadi supervisor, naik lagi ke manajer, dan begitu seterusnya. Jadi dalam hal bekerja ini semua bidang itu ada suksesnya ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita misalkan bekerja di project, wah yang sukses di project, enggak. Semua bidang pekerjaan pasti ada titik yang paling tingginya teman-teman. Dan semua bisa jadi manajer di situ. Mau apapun, mau kontraktor lah, mau cleaning service lah, mau karyawan kantor lah, semua pasti ada titik suksesnya. Dan gimana cara ngatasinnya supaya kita itu bisa sukses, bisa naik jabatan, bisa naik ke level lebih tinggi. Jadi bukan begitu-begitu aja kehidupan kita. Nah, di sini gua mau kasih beberapa tips agar kalian bisa pelajari ya teman-teman, dan kalian bisa diikutin lah dalam kegiatan bekerja supaya kalian itu bisa lebih maju teman-teman. Oke, langsung aja ya. Tips yang pertama ya teman-teman, kita harus berani menerima tanggung jawab lebih. Apa itu menerima tanggung jawab lebih? Jadi misalkan kalian itu dilirik ya sama atasan kalian, misalkan namanya si Tono lah, Ton, kamu malam ini tolong bereskan ruangan Mister ini, misalkan seperti itulah. Nah, kalau bisa kalian jangan jawab, aduh pak saya lembur pak, uang lemburnya gimana pak, terus nanti hitung-hitungannya gimana, gak usah. Itu kadang atasan itu dia lagi ngetes kita, ini orang bisa dikasih tanggung jawab apa tidak, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan, Ton, ini ruangan ini tolong bersihkan jam sekian harus selesai. Siap pak, udah jawab itu aja, kalian langsung kerjakan, udah tanpa ada embel-embel uang lembur lah atau apalah. Itu biasanya atasan tuh udah memikirkan seperti itu, tapi kalian udah ambil aja tanggung jawabnya. Bila perlu ruangan yang dia targetkan satu ruangan, misalkan kamu bisa kerjain lebih dari itu, misalkan jadi 2 ruangan, dan di secepatnya kerjakan di bawah target yang ditentukan gitu loh. Jangan sampai meleset seperti itu teman-teman. Dan gimana caranya? Kalau memang seperti itu kan kita perlu misalkan anak buah 1 atau 2 orang. Anak buah ini juga kasih support. Kamu jangan hanya mengatur, kamu juga ikut kerja di situ. Nah, suatu waktu hari atau misalkan sebelum jam itu, bos kamu pasti ngecek ke situ. Kamu sedang ikut bekerja pun itu adalah nilai lebih buat kalian, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian dikasih kepercayaan, tapi pak ini gimana pak, wah banyak nuntutnya. Itu yang biasanya menghambat lah untuk naik jabatan, karena kadang-kadang atasan itu bukan karena dia nyuruh itu karena
tugas, tapi dia itu kadang-kadang nyuruh untuk ngetes ini orang ini pantas gak kalau gue naikin ke level lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun ada kerjaan lebih, misalkan kerjaan di luar tanggung jawab tapi dikasih, jangan ngeluh. Anggap aja itu adalah pelajaran buat kalian. Dan misalkan gini, ada pekerjaan di luar skup kalian gitu loh, tapi pekerjaan itu bakalan jadi ilmu buat kalian. Kalaupun nanti kalian nggak dapet misalkan jabatannya naik atau gimana, tapi kalian dapet ilmu baru gitu teman-teman. Ilmu baru yang dikasih beban oleh atasan, dipaksakan, jadi kalian bisa. Dan itu buat bekal kalian nanti misalkan di situ memang nggak bisa naik, buat ke misalkan ngelamar di tempat lain, kalian udah punya ilmu itu teman-teman. Jadi intinya jangan banyak nuntut lah. Jadi memang kalau misalkan dikasih tanggung jawab lebih, terima. Itu adalah kesempatan kalian. Kalaupun kalian nanti nggak bisa jadi manajer di situ, kalian bisa jadi manajer di tempat lain. Karena bekal ilmu itu bakal buat ilmu kalian nanti gitu loh, nggak bakalan hilang. Begitu teman-teman. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Sekarang yang kedua. Yang kedua jujur. Nah, kalau kalian memang harus atau mau menjadi naik ke level lebih tinggi, kalian harus jujur teman-teman. Misalkan kayak di cleaning service ya, kita dikasih uang untuk membelikan makanan misalkan dari atasan. Tolong beliin makanan di depan. Harga makanan itu misalkan 15.000, dia kasih uang 20.000 misalkan. Nah, kita kembalikan ke dia sesuai dengan harga 15.000 itu. Jadi jangan sampai hanya 5.000 perak itu kalian buat jalan atau apa nggak dikembalikan. Jangan. Itu adalah tes kejujuran kalian. Walaupun kembalian itu hanya 500 perak, kadang-kadang atasnya itu ngetes nih orang dikembaliin atau enggak. Begitu teman-teman. Masalah urusannya nanti dia mau balikin misalkan, Pak ini kembaliannya udah buat kamu aja, itu lebih baik daripada kalian ambil kembaliannya sendiri, itunya dikasih makanannya dikasih ke atasan kita. Jangan seperti itu. Itu tes kejujuran kalian. Kalau udah seperti itu udah nggak bakalan maju teman-teman. Banyak kok, saya juga pernah tes anak buah saya. Jadi saya tolong beliin ini, itu uang kembaliannya nggak dikembaliin, padahal kembaliannya agak banyak. Ya memang sih dia sebagai office boy ya, tapi kan nggak begitu. Office boy juga jangan harus selamanya jadi office boy. Kalian harus bisa jadi naik ke karyawan tetap, ke staff naik ke supervisor ke naik ke manajer. Seperti itu teman-teman. Jadi kejujuran ini yang pertama ya teman-teman. Kadang-kadang dengan nilai sedikit itu yang bisa menjadi kalian naik ke level lebih tinggi. Apalagi dengan nilai yang besar ya teman-teman. Jangan sampai lah. Jadi kejujuran itu nomor 1 ya di dalam pekerjaan. Selanjutnya nomor 3, berani mengambil keputusan teman-teman. Apa itu berani mengambil keputusan? Jadi kalaupun ada pekerjaan urgent, mendesak gitu loh teman-teman. Nah, kalian ditanya oleh atasan kalian. Yang lain pada nggak berani misalkan, ini gimana nih, ruangan ini dimatiin apa enggak, sedangkan ini ruangan manajer misalkan, nanti kalau bosnya datang gimana. Tapi kalau menurut kalian itu ruangan harus dimatikan karena untuk misalkan menghemat energi ya, bosnya pergi sampai beberapa jam-jam atau gimana, kalian matikan saja, berani gitu loh. Nah, kalau misalkan nanti ada atasan kalian yang nanya balik, kenapa sih ini matiin, kan dia marah tuh. Kalian hadapin,
maju ke depan. Saya yang matiin, Pak. Kenapa kalian mau matiin? Bapak kan perginya lama nih. Saya pikir daripada pemborosan, Pak, untuk menghemat listrik di sini, ya saya matikan dulu sementara. Nah, tadinya saya rencana Bapak misalkan mobil Bapak di parkiran udah ada, saya langsung nyalain lagi, Pak. Tapi karena saya nggak tahu, terus Bapak udah masuk, jadinya Bapak lihat ruangan ini mati. Jadi belum sempat saya nyalain, Pak. Misalkan dia marah, kamu nih apa nih? Udah, kamu terima. Oh iya baik, Pak, maaf saya salah, Pak. Di situ manajer itu, atasan kalian itu menilai, ini orang berani mengambil keputusan. Di situ ada nilai lebih buat kalian. Kenapa? Berarti kalian ini bukan setara dengan staf-staf yang lain, bukan. Kalian bisa berada di level lebih tinggi. Karena kenapa? Dengan mematikan lampu, resikonya kan dimarahin. Resikonya dimarahin dan bisa lebih berat lagi. Tapi karena kalian berani, itu adalah nilai lebih buat kalian. Itu yang akan menjadi naikkan level kalian di jenjang yang lebih tinggi, teman-teman. Yang keempat, jangan selalu memojokkan anak buah. Yang salah ya, tapi harus memberikan solusi atau arahan untuk tidak melakukan kesalahan berulang. Jadi gini, misalkan ada kesalahan, kalian terus memojokkan anak buah kalian. Misalkan, lu gimana sih udah gue kalian, jadi dipojokin terus. Jangan. Kenapa? Mungkin anak buah itu kadang-kadang kan lupa. Kadang dia juga mungkin ketakutan gitu loh, teman-teman. Jadi kalau bisa misalkan ada anak buah yang salah, kalian jangan memarahi dia di depan umum. Oke, omelin, tapi jangan terlalu keras lah gitu. Panggil dia di ruangan, ngobrol berdua. Kalian kasih arahan. Misalkan, Mas, lain kali jangan begini lagi ya. Kalau memang ada yang harus dibicarain, kalian telepon saya dulu aja. Kalau memang kalian nggak berani mutusin, ya kalian hubungin saya. Kalaupun saya tidak bisa dihubungin, kalian cari solusi sendiri. Misalkan ini kok nggak bisa ditutup atau nggak bisa dikunci, tapi ini gini, kalian kasih pengaman. Karena tapi yang pertama, kalian lebih nggak disalahin. Kenapa? Kalian udah telepon saya, minimal telepon saya dulu yang utama. Yang kedua, kalau misalnya telepon saya, mungkin saya lagi tidur, tidak bisa diangkat, kalian ambil keputusan, tapi setidaknya karena itu urgent, setidaknya kalian udah menghubungi atasan kalian dulu. Seperti itu, kasih arahan gitu loh, teman-teman. Jadi jangan sampai anak buah dipojokin terus. Dan kalaupun misalnya ada atasan kita yang lebih tinggi, setelah anak buah kita dimarahin sama kita, atasan kita negur kita, udah jangan menyalahkan anak buah kalian gara-gara sini. Enggak Pak, itu saya yang salah Pak, tadi saya nggak kasih arahan ke anak-anak. Itu lebih gentleman dan itu sifat pemimpinan yang baik, teman-teman. Jadi seorang pemimpin yang baik itu melindungi anak buahnya, tapi tetap dengan kasih arahan anak buah yang salah tersebut, jangan sampai berulang. Seperti itu. Jangan juga kalian diamkan, nggak boleh. Kalian tegur, suka tidak suka kalian tegur anak buah itu. Mau kalian gak suka sama anak buah kalian, mau yang bagus mau yang jelek, tetap kalian tegur. Seperti itu. Yang kelima, yang terakhir ya teman-teman, bisa memberikan masukan kepada atasan. Nah ini yang bagus. Biasanya yang
paling cepat naik nih. Kenapa? Kadang-kadang atasan itu kan, yang namanya manajer itu kan tidak semuanya menguasai ya teman-teman. Nah, apa yang tidak dikuasai, kalau misalkan kita ada solusi memberikan jawaban kepada atasan kita dan itu baik, itu lebih bagus. Dan biasanya manajer tersebut akan menjadi ketergantungan kepada kalian. Nah, dan atasan kalian udah pasti senang sama orang-orang yang kritis, yang ngasih solusi yang terbaik, yang bagus, terus juga masuk akal. Itu yang bagus teman-teman. Jadi dia akan menilai, wah ini anak buah ini banyak kasih masukan. Nah, itu biasanya cepat naik ya teman-teman. Jadi kasih arahan, jangan yang menjerumuskan ya teman-teman, tapi kasih arahan yang benar-benar logis, bagus. Kasih ide yang di atas yang lain, kamu kasih masukan yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi itulah 5 tips yang bisa saya kasih buat kalian. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan bisa mengamalkannya. Jadi apapun bisa terjadi ya teman-teman. Jadi kita bekerja jangan kita hanya mencari gaji tetap, masuk jam 8 pulang jam 4 begitu teman-teman. Tapi kita harus ada target beberapa tahun ke depan, kita harus naik level dari level yang sekarang. Itulah teman-teman, mungkin beberapa tips ya, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.